Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca istighfar kepada Allah, kemudian membaca doa thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari ini dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susana bana umatina jaddatina ustadina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat seluruh yang menyisihkan hartanya untuk kemakmuran Masjid Al-Aqsa, untuk berjuang di Masjid Al-Aqsa, yang masih hidup mudah-mudahan berikan panjang umur, sehat walafiat, rizki berlimpah, halalan thayyibah. Yang telah meninggal mudah-mudahan Allah menempatkan di surganya Allah, di alam barzahnya menjadi taman-taman surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita masih dibangunkan lagi oleh Allah setelah kita istirahat sejenak. Kita berada di alam tidur, alam bawah sadar atau alam mimpi. Mudah-mudahan hari yang baru ini benar-benar menjadi hari yang lebih baik dari hari yang kemarin. Hari ini kita dibimbing oleh Allah untuk tetap taat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah. Yang sedang sakit-sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang punya masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluar, dan mudah-mudahan kita ini benar-benar diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini yaitu tentang amalan pembuka pintu rezeki. Nah ini, orang itu kalau bahas masalah rezeki itu seneng, bayangannya itu kan uang, harta dan gitu nih. Padahal rezeki itu ya memang uang, tapi ya bukan uang saja. Sehat ini juga termasuk rezeki. Kalau uang banyak miliaran triliunan tapi kok badan kita nggak sehat atau kita terkena stroke juga nggak nikmat, gitu kan? Kita punya mobil mewah tapi kita sakit-sakitan juga nggak bisa menikmati. Maka namanya rezeki itu sesuatu yang bisa kita nikmatin. Entah itu yang dohir ataupun yang batin, entah itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, kita hidup ini juga rezeki loh. Karena apa? Saudara-saudara kita itu
yang sudah diambil oleh Allah sekarang berada di alam barzah, masih tidak memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik seperti kita. Kalau sudah meninggalkan sudah selesai, tinggal bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi hidup ini rizki, maka kita gunakan rizki ini yang baik. Nah mati pun juga akan jadi rizki bagi mereka yang benar-benar mendapatkan kenikmatan. Maka yang akan kita bawakan di sini, rizki itu suatu yang nikmat. Kalau jenengan dalam image kita, brand image kita itu harta, ya silakan harta, sehat, kemudian anak, keturunan, istri atau suami atau rumah, pokoknya semuanya itu rizki. Jadi kullu ma yuntafa'u bi, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, itu yang dirasa itu manfaat, dirasa itu nikmat, senang itu rizki. Oke, apa saja amalan yang bisa membuka pintu rizki itu? Sebenarnya banyak ini. Yang saya tulis di sini 6, ini dalam slide saya mungkin 10 kalau misalnya. Oke. Yang harus kita tanamkan terlebih dahulu, rizki itu adalah dari Allah. Rizki manusia itu berbeda-beda. Nah, itu. Biar kita itu enggak memukul sama, rizkinya harus sama, tidak ada rizki sama. Rizki kita itu beda-beda. Ini coba lihat dalam surat An-Nahl ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizki. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Walaupun kita ini, mohon maaf, notabene kerjaannya sama, tapi yang kita dapat mungkin gajinya sama, tapi hidup kita juga gak mungkin sama. Gitu betul? Gak mungkin sama. Walaupun alma maternya sama, alumninya sama, seperti kami gitu. Alumni sama-sama teman-teman ini pada jebolannya Al-Azhar, tapi nasibnya sama atau tidak? Tidak sama. Ada yang jadi pengusaha travel, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi biasa-biasa. Itulah rizki itu. Bahkan yang unik lagi, kalau kita memahami ini, kalau panjenengan seorang petani, mohon maaf, tanah ini sama. Jadi kita punya 2 petak sawah. Bibit padi, yang kita tanam padi itu sama. Jadi jenisnya sama. Mohon maaf, Miki. Kemudian air yang mengalir pun sama. Kemudian pupuknya pun sama. Cara kita menanam pun modelnya sama. Kira-kira apakah hasilnya sama? Apakah hasilnya sama? Tidak. Itulah rizki. Itulah rizki. Maka kalau kita memahami yang seperti ini, kita akan terhindar dari sifat iri, dengki. Kita akan nyantai. Ini berarti nggak tahu ini pengaturannya apa yang saya nggak tahu. Biasa laptop baru. Malah keluar itu. Jadi pengaturannya beda. Kalau seandainya kita paham seperti itu, akhirnya kita nyaman itu. Sungguh pun seandainya kita sekarang buka usaha, kita buka usaha. Kemudian tetangga kita buka usaha yang sama, kita nyantai saja. Malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki itu tidak akan salah ketika membagi rizkinya. Nggak akan salah alamat itu. Kalau sudah seperti itu kan kita akan nyaman. Gitu betul? Podo ustate, podo mubaleke. Santai saja. Kok wayahe oleh-oleh, wayahe gak yo gak. Kadang dikejar-kejar yo gak dapat, kadang gak dikejar datang sendiri. Terus ya apa? Ya dikejar, ya ambek donga. Gitu betul. Ya Allah, mudah-mudahan ini rezeki saya. Nah, makanya ini ada amalannya, ben rezeki itu datang gitu. Ada amalannya nanti. Ya, ini penasaran jangan, ini sebagai mukadimah dulu. Nah, nanti amalan apa yang bisa menarik rezeki itu? Ini makanya kiai ustadz nggak ada yang melarat karena tahu cara membuka rezeki. Makanya jangan saya kasih tularan rezeki caranya gitu. Nah setelah ini mudah-mudahan jamaah ini tidak ada yang kekurangan rezeki. Amin. Semuanya dicukupi rezekinya oleh Allah. Amin. Apalagi tahun 2022 ini. Yang tahun 2021 kemarin kok seret gitu. Tahun 2022 mudah-mudahan lancar rezeki ini.
Kalau tahun 2021 kemarin kok jauh sekali dikejar, kok gak lucu, kok gak dapat-dapat. Tahun 2022 kita dikejar-kejar rizki. Oh gak amin ya. Ya Allah, ngaten. Bon, berikutnya. Mohon maaf ini kayaknya harus perkenalan dengan laptop ini. Nih. Coba lihat ayat ini lagi. Rizki itu gak boleh dinanti. Rizki itu juga harus ada, harus dikejar. Tapi ngejar ya ojo ngoyo-ngoyo. Tapi yang penting kita menjalankan sunatullah itu. Menjalankan sunatullah. Coba lihat, ini perintah bahwa kita itu disuruh nyari rizki. Dalam surat Jum'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Amati ini, mohon maaf ini. Sebenarnya konsep ini adalah konsep keberuntungan sebenarnya. Sekian banyak ayat-ayat tentang keberuntungan itu banyak. Sekian banyak itu banyak sekali, kan? Salah satu diantaranya ini. Saya nggak akan menerangkan sedetail ini, tapi ini yang saya ambil adalah kita itu diperintah fantashiru fil ardi. Kita diperintahkan oleh Allah, bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk apa? Menjemput rezeki. Menjemput rezeki. Yang penting kita usaha. Ntar kalau urusan hasil berhasilnya kita kembalikan kepada Allah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sudah, kalau sudah selesai usaha kita, ya udah ila rabbika farghab. Ya udah, ya Allah, saya sudah ikhtiar. Hasilnya seperti apa? Saya pasrah dumateng panjenengan. Enak itu. Tapi coba amati, ketika perintah kita disuruh bertebaran di muka bumi ini diawali apa? Fa idza qudiyatis sholat. Dan apabila telah ditunaikan sholat, berarti sak sibuk-sibuk kita mencari rizki, jangan tinggalkan sholat. Nanti kita kalau sudah seperti itu, kita pasti akan la'allakum tuflihun, kita akan mendapatkan keberuntungan. Walaupun konteks ayat ini, asbabun nuzulnya ayat ini kan tentang sholat Jumat, tapi kita luaskan, kita lebarkan bahwa ayat ini walaupun itu tentang sholat Jumat, tapi secara hikmatul tasyri' ini semuanya adalah dolek ya dolek, kerja ya kerja, usaha ya usaha, tapi ojo lali sholat. Nek wis wayahe sholat tinggalno dhisik. Orang Indonesia dengan Saudi kan beda nggih. Kalau jenengan amati ketika di Mekah, mereka itu kayak gak butuh duit ya. Nggih teman-teman, buka toko ya sak-saki. Ketika sholat ya ditutup ngono guys. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang aturan sana seperti itu. Nggak ada yang berani buka toko ketika adzan sholat. Kayak kan nggak butuh kan ya. Kita enggak, adzan ya urusan adzan tetap dijaga. Padahal ya rezeki kan ya akan datang sendiri tuh. Seandainya kita cerdas gitu. Ketika adzan tutuplah, kasih tulisan. Maaf, jamaah sholat dulu ke masjid ya. Gak akan nolak rizki itu. Kita datang ke masjid, kemudian pulang dari masjid, buka lagi, open. Aslinya kalau kita seperti itu enak itu, tapi enggak, kita kadang ditunggoi, wae sholat malah gak sholat, itu heran loh. Padahal yang memberi rizki itu siapa? Allah. Tapi kita gak minta kepada Allah. Itu loh kesombongan manusia itu di situ. Orang yang gak mau minta kepada Allah itu kan tandanya sombong. Gitu betul. Aslinya kita ya tutupan di sini. Ayo salat di sini. Enak kan? Enak. Ketika kita sholat juga kita minta rezeki. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kita minta, kemudian kita pulang. Ketika kita baru buka aja sudah menunggu pembeli-pembeli itu. Enak teman-teman? Enak kan? Di tempat kami itu ada, mohon maaf geng, ada seorang dokter praktek. Ketika maghrib tinggal itu, mohon maaf, saya ke masjid dulu. Tapi yang nggak wiritan sampai selesai, habis sholat langsung sholat, dia pulang, kembali lagi ke prakteknya. Isya ya ditinggal lagi sholatnya. Apakah pasiennya kabur kayak gitu? Nggak kabur, malah banyak itu. Jadi ketika maghrib itu datang ke masjid.
Pasiennya ya nunggu ya. Nah, aslinya kan kayak gitu ya. Yang ideal itu dikasih tempat musola gitu. Silakan sholat dulu sebelum berobat, nggak enak ya. Atau sholat dulu sholat hajat. Jadi ini ayat ini sebenarnya ini ya. Satu memang perintah bahwa kita itu disuruh untuk mencari rizki. Juga termasuk teguran atau peringatan bagi kita. Dolek rizki ya dolek tapi ojo lali sholat. Yang ketiga, wabatagu min fadlillah. Mohon maaf, kita bertemu rizki itu yang kita cari adalah rizki yang dikaruniai Allah, rizki yang diridhoi oleh Allah. Ojo anggerai ndek dolek. Jadi ada patokannya, barometernya. Itu yang kita kenal semuanya itu halalan thayyibah. Halal secara zatnya, thayyib secara halal secara zatnya, halal secara ikhtiarnya. Thayyib secara zatnya, thayyib secara ikhtiar. Kadang-kalanya yang halal kalau caranya tidak baik ya jadi nggak halal. Contoh, kita ini makan makanan yang halal, contohnya pencit. Tapi pencit atau mangga ini kita makan hasilnya tidak baik, hasil curian, akhirnya juga hasilnya tidak baik. Contoh, kita ini jual belinya sesuai syariat, ada penjual, ada pembeli, ada akad, ada uang sebagai pengganti alat tukar jual beli itu. Tapi yang kita jual itu adalah minuman keras, bir dan seterusnya, itu juga nggak boleh. Karena apa? Bendanya yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu halalan thayyibah ini harus kita pegang ini. Apapun yang kita lakukan ini harus halalan thayyibah. Nah, wadkurullaha katsira ini juga konsep yang ketiga sebenarnya. Kalau kita sudah mendapatkan rezeki, kalau kita sudah sholat secara formalitas legal, formal kita kan sholat nih sebagai seorang Islam. Iling wadkurullaha katsira, banyaklah engkau mengingat Allah, banyak sing akeh ilingi ning Gusti Allah. Kalau seandainya kita iling kan banyak macam-macam. Iling itu ada secara qalbiyah, secara bangsa hati, ada iling itu secara lesan, bangsa lesan, ada iling secara perbuatan. Kalau secara hati kita bersyukur kan, seneng, kita pasrah pada Allah. Kalau secara lesan kita ngucap alhamdulillah. Kalau secara perbuatan ya kita iling, kita itu dapat rezeki. Wah, ini kan bukan rezeki saya juga ini. Akhirnya apa yang kita dapat mungkin kita sisihkan buat saudara kita. Ini mungkin rezeki, memang saya yang dapat rezeki. Walah, ini rezeki anak saya ini. Karena apa? Waktunya anak saya membayar uang sekolah. Niku ya nang bayaran. Kadang gitu ndak. Rata-rata yo akeh ngene iki yo. Bayar iku ngenteni nek di tagih kate ujian. Mohon maaf saya mewakili guru swasta masalahnya. Kate ujian iku berbondong-bondong mau bayar, akhirnya gak duwe duit ketok akeh masalahnya. Akhirnya apa? Janjine siji tok. Modalnya apa? Modal janji. Benjing nek wis mantun ujian kula bayar. Ternyata habis ujian juga tetap tidak dibayar. Ngeniku. Berarti kita sudah membelokkan rizki yang diberikan Allah pada kita. Aslinya rizki itu adalah untuk anak kita. Akhirnya nggak dikasihkan ke anak kita. Apa gak mengkhianati rizki, mengkhianati pemberian rizkinya dari Allah itu. Itu berarti kan kita sedang nggak ingat Allah ya. Apalagi kalau seandainya sedekah misalnya. Jangan keluarkan sebagian rizki untuk zakat. Jangan keluarkan sebagian rizki untuk mungkin yang mereka yang membutuhkan. Itu termasuk diantaranya wadkurullaha katsira. Jadi ini konsep sebenarnya. Ini saya sebenarnya bukan nggak bahas ini, yang lain. Jadi perintah mencari rizki itu adalah perintah. Oke, lanjut. Apa saja yang harus kita lakukan ben rizki itu terbuka, biar kita bisa menjemput rizki? Yang pertama, takwa dan tawakal. Ini firman Allah loh, Al-Quran. Tinggal kita meyakini atau tidak. Tapi bagaimanapun kalau kita menjadi orang beriman, ya harus dan wajib yakin bahwa ini adalah benar adanya. Makanya Al-Quran ketika selesai kita baca, kita tasdiq. Tasdik itu artinya apa? Kita membenarkan apa yang kita baca, karena itu adalah firman Gusti
Allah, kalamullah. Kita baca shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Oke. Ada dua ini yang bisa kita lakukan ini. Allah sudah mengasih jalan loh. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah. Yang jadi masalah itu takwa itu apa? Takwa itu secara garis besar yang paling gampang kita pahami itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu kan yang kita pahami selama ini kan. Jadi kita itu ya namanya makhluk kan ya, kita ini kan harus taat kepada Sang Khalik. Makanya esensi penciptaan manusia, jin dan manusia itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aslinya kita itu bisa nggak kehidupan kita, apa yang kita alami ini semuanya adalah nilainya adalah ibadah kan, itu kan sebenarnya. Maka ibadah itu kan yang legal formal, yang formal yang kita lakukan ya sholat itu. Dan ini adalah baju kita. Maka kalau ada orang Islam kok nggak sholat, maka bajunya nggak punya, dia nggak pakai baju itu. Al-ahdu baini wa bainahum as-sholat. Perbedaan aku dan umatku dan umat mereka itu adalah di sholat. Umatku itu sholat, umat mereka tidak sholat. Kan gitu kan gitu. Jadi perbedaan kita dan perbedaan umat Islam dan bukan orang Islam itu sholat. Dan sholat ini yang harus kita koreksi, yang harus kita benar-benar tahu sholat yang seperti apa. Ya otomatis sholat yang shollu kama ra'aitumuni sholli. Banyak loh paham-paham yang mereka itu notabene katanya Islam tapi sholatnya kok ngono. Gitu betul. Nah ini yang harus kita hati-hati benar. Makanya kita pentingnya guru yang memiliki sanad yang jelas, guru yang memiliki guru yang jelas, itu yang lebih aman. Kalau angger guru aja nanti tanda tanya nanti. Oh banyak paham yang nggak jelas. Apalagi sekarang kalau jenengan lihat di WA itu, aduh, ketokane Islam, ngaku Islam, tapi ono sholatnya cuma setahun sekali, atau ketika sholatnya meeling to, alasannya apa? Shollu li dzikri, sholatlah untuk mengingatku. Nah aku kan sudah ingat, berarti aku sudah sholat. Ono ayo semacam-macam itu nggih. Ya kita ya kita pahami ya sholat ya 5 waktu itu ya udah itu nggak boleh ditawar. Subuh dikengin sholat ya kita manut, itulah takwa itu. Kita manut, disuruh tangi subuh, kemudian kita disuruh sholat subuh ya datanglah. Itulah berarti taat. Nah orang yang manut nang Gusti Allah yarzuqhu min yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberikan rizki dari arah yang salah sangka. Mungkin ada yang nih tanya, Ustaz saya ini sholatnya wis ngedhu tapi rizki kula kok cek seweret ta ngene iki apa ngeten Ustaz? Saya itu sholatnya ngedhu tapi saya kok masih miskin ae cek melarat ta apa ngeten iki. Ya, rizki kan enggak harus, rizki itu nggak harus uang, nggak harus harta. Jenengan menikmati hidup ini juga termasuk rizki. Bisa jadi jenengan kalau dikasih kaya malah jenengan nggak mau sholat, gitu kan? Bisa jadi jenengan dikasih kaya jenengan malah lupa kepada Allah. Berarti jenengan kondisi seperti ini bisa sholat 5 waktu aktif, itu termasuk rizki. Kan jenengan pernah mendengar atau pernah membaca kisahnya siapa? Sahabat Sa'labah. Itu kan kondisinya ibaratnya itu melarat lah. Akhirnya apa? Minta terus, mintanya apa? Minta kepada Rasulullah, karena Rasulullah memintakan kepada Allah agar Sa'labah ini, sahabat Sa'labah ini diberikan rizki.
Akhirnya didoakan oleh Rasulullah mendapat rezeki yang berlimpah. Kuasani Gusti Allah, apa yang terjadi? Sa'labah ini yang semula aktif jamaah bersama Rasulullah tiba-tiba koter ngartiti, akhirnya plus nggak ikut kumpul jamaah bersama Rasulullah. Itu nikmat nggak seperti itu? Berarti dia sudah tidak mendapatkan rezeki secara batin. Dia sudah dicabut rezeki batinnya. Karena apa? Dia sudah dikuasai dengan hartanya. Makanya kita itu jangan suudzon pada Allah. Kita itu mohon maaf. Saya sendiri kadang kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan itu, segeralah kita flashback itu. Kita mantapkan dalam benak kita, itu yang terbaik. Ini yang kita terima ini pasti yang terbaik. Cuma kita yang belum mengerti di balik ini semuanya itu apa. Kalau kita mengerti di balik ini semuanya ternyata kok lebih baik daripada yang lain, kita akan Masya Allah, astagfirullahaladzim, ternyata Allah membuat saya seperti ini ada maksudnya. Loh, kan gitu kan gitu. Ketika contoh. Ketika kita nyalon jadi ketua RT, wah, ternyata gak dipilih-pilih, akhirnya kita jadi warga biasa. Ya jangan berkecil hati, bisa jadi itu yang terbaik. Ternyata jenengan akan ngelus dodo, alhamdulillah aku gak jadi ketua RT. Nah ini aku jadi ketua RT. Ben titik rapat, padahal aku iki sibuk. Lah ngono kan. Nah, jadi kan gitu kan Bahkan ada yang cerita lucu itu. Orang itu sudah daftar mau wisata, ternyata apa? Ternyata yang bersangkutan itu ngapunten pada hari H dia sakit. Sakit apa? Sakit perut. Diarenya nggak berhenti. Akhirnya dia itu benar-benar sedihnya luar biasa. Aku gak iso seneng-seneng kiri ngarek-arek, gak iso seneng-seneng seperti teman-teman yang di sana. Sedih. Apalagi kalau nggak ikut uangnya hangus di sana. Aduh. Ternyata beberapa jam kemudian ada kabar bahwa kendaraan yang dinaiki, yang dipakai wisata itu kecelakaan atau jatuh ke jurang. Penumpangnya hampir seluruhnya meninggal. Terus apa yang kita ucapkan setelah itu? Alhamdulillah, memang Gusti Allah iki sayang aku, niyo aku mang budal. Alhamdulillah ternyata Gusti Allah memberikan di hari ini ada maksudnya. Gitu betul? Kan gitu kan? Nah, maka kita masalah rezeki ini bagaimana biar datang kepada kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan secara harta, secara dohir kita mendapatkan harta yang manfaat, yang barokah. Dekatkan takwalah kepada Allah. Jangan lupa untuk taat kepada Allah. Yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kita dari arah yang tiada sangka. Yang kedua, setelah takwa itu adalah tawakal. Justru enak loh ya, kalau sudah tawakal itu enak loh, daripada ngosroh. Sudah usaha, tawakal itu apa sih? Pasrah ini datang setelah usaha, bukan datang pasrah sebelum usaha. Itu bukan pasrah, itu bunuh diri itu. Usaha dhisik, marono pasrah nang Gusti Allah. Enak itu nanti. Ketika kita di titik nol, apapun yang terjadi kita terima, itu nikmat. Kalau seandainya ini yang kemungkinan terburuk ini terjadi pada diri saya sudah siap. Seandainya tidak, alhamdulillah. Jadi kita siap yang terburuk. Kita siap yang terburuk. Itu nikmat. Itu nikmat. Jadi kapan di saat kita itu bisa nol itu, wah luar biasa. Nol, kita benar-benar pasrah total nang Gusti Allah, itu enak. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa ketika dikejar oleh tentara Fir'aun dan bala tentaranya itu kan lari sama kaumnya, kaum Bani Israel. Lah, kok ternyata di depannya ada laut, di belakangnya di depannya ada laut, di belakang ada Raja Fir'aun dan bala tentara. Gimana posisi kula jenengan kalau seperti itu seperti apa? Bingung kan? Maju yo kecebur binasa, mundur yo
ngetuki musuh. Apa yang terjadi? Nabi Musa pasrah nang Gusti Allah sambil berdoa, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Nabi Musa ini pasrah total, jadi nol. Sak kersa jenengan Gusti. Wis nasib kula niki wis kula pasrahno teng jenengan Gusti. Nah. Betul. Jadi Nabi Musa ini pasrah total wis sudah jan. Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu adalah segala puji. Wa minkal faraj. Jalan keluar itu datang darimu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu hamba mengadu, hanya kepadamu ya Allah kula niki sambat. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, hanya engkau ya Allah yang memberi pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Jadi pasrah total kepada Allah ini sudah dilakukan Nabi Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat yang beliau pegang. Apakah Nabi Musa bertanya? Apakah Nabi Musa ragu? Untuk apa tongkat saya pukulkan ke lautan itu kayak apa? Enggak kan? Nabi Musa langsung, nggih, pukul no tongkatmu wahai Musa ke lautan. Nggih Gusti, kula pukulaken. Wis gak takon-takon, iku ketaatan pasrah total itu. Maka kalau sudah seperti itu, Allah akan memberikan apa? Mencukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Udah. Di saat jenengan sudah usaha ini. Contoh misalnya seorang mubalik ustadz itu sudah tak hubungi, gak iso dihubungi. Ternyata nomornya apa? Memanggil tok, nggak berdering. Padahal nanti malam adalah ngaji di tempatnya. Wah ini bingung, kita nggak tahu tempatnya. Akhirnya apa? Kita hubungi balik-balik, berdering, nggak berdering, atau kita itu nggak isok manggil. Apa yang terjadi? Pasrah wis. Gusti, kalau seandainya memang itu rezeki saya, maka nggak akan kemana. Kalau bukan rezeki saya, terserah wis, pasrah beneran. Akhirnya tiba-tiba ada yang nelpon, Ustaz mangke ngisi. Oh ya pasrah kan gitu. Jadi kita nggak akan terlalu stres. Jadi yang harus kita lakukan apa? Yang pertama bertakwa kepada Allah, kemudian kita tawakal. Coba dikembalikan ke aturan semula, Mamun. Nah, yang tadi. Ya ini saya kurang paham tentang IT laptop ini. Mohon maaf. Jadi yang pertama apa? Takwa dan tawakal. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa terbuka rizki kita untuk Allah, rizki kita dari Allah. Pintu rizki itu biar terbuka. Yang kedua istiqomah. Jangan lihat surat jin. Surat jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Coba amati jenengan. Betapa dahsyatnya efek bagi mereka yang bisa istiqomah. Wa allaw istaqamu, dan bahasanya jikalau mereka tetap istiqomah berjalan lurus di jalan itu, di atas jalan itu, yaitu jalan agama Islam, alat tariqati. Nah, di dalam jalan apa? Jalan yang dimaksud ini adalah kita istiqomah ke dalam taat. La asqainahum ma'an ghadaqa. Niscaya akan kami beri minum kepada mereka air yang segar, rizki yang berlimpah. Istiqomah itu apa sih? Ajek. Maka kita semuanya itu kalau bisa harus punya istiqomah.
Kalau sholat 5 waktu itu ya jelas istiqomah ya, jelas wajib itu. Kalau sudah kita sholat 5 waktu, kita istiqomahkan. Kalau jenengan istiqomah jamaah, bertahanlah jamaah itu. Seandainya jenengan berada di luar, tetap cari masjid jamaah itu namanya istiqomah. Bisa dipahami betul? Kalau jenengan berada di rumah, apapun kondisi, tetap saya gak akan meninggalkan jamaah di Masjid Al-Aqsa. Kalau di rumah loh. Kita kan nggak di sini terus, kadang keluar. Pokoknya kalau dimanapun saya berada, ketika dengar adzan, pokoknya saya cari masjid, musola. Saya harus jamaah di tempat itu. Itu istiqomah. Atau jenengan punya istiqomah lain. Saya harus datang sebelum adzan. Nah, ini angel nih, angel nih. Angel. Hanya mereka-mereka yang ada di Mekah Madinah yang bisa. Ketika umroh, ketika haji, pas balik nang tanah air, balik asal maneh. Gitu kan? Ketika berada di sana yakin itu, wah, 1 jam 2 jam sadurunge adzan wis teko nang masjid. Ngenteni apa? Ngenteni adzan. Bareng balik nang Geraha Asri, sing adzan ngenteni jamaah. Betul mboten? Iku gak istiqomah mana iku wisan. Saya sendiri sampai hari ini nggak bisa istiqomah itu. Datang sebelum adzan nggak bisa saya. Saya akui mon. Jenengan sakit nggih? Oh, telat. Berarti istiqomah telat lah. Karena ada jamaah itu, ada jamaah ini, dia itu istiqomah pokoknya Ustaz. Saya itu kalau bisa datang sebelum adzan. Yang jamaah satu ini, saya nggak sebut namanya, nggak sebut daerahnya. Pokoknya dia itu ketika subuh, ketika apa, dia itu ya memang sudah nggak aktivitasnya nggak full ya. Mungkin wis purna. Sebelum adzan saya harus sudah berada di masjid. Ternyata apa Pak? Apa efek dari istiqomahnya? Allah menata hidup putra-putranya. Allah menata hidup putra-putranya. Jadi walaupun dia pensiunan kerja pabrik biasa, tapi anak-anak itu tadi. Jadi nggak terbebani masalah ekonomi. Karena anaknya yang nopang bapaknya, Pak. Jenengan pun untuk soro-soro ndolek duit. Sinyinan ibadah mawon. Kebutuhan sehari-hari saya cukupi. Nikmat ini. Gitu betul. Jadi kalau kita punya istiqomah itu janji Allah ini, kita akan diberikan apa? Rizki yang banyak. Pegang istiqomah. Tapi ditata niatnya. Maksudnya apa? Jenengan istiqomah itu jangan niat karena karena ini, karena itu. Tetap istiqomah jenengan karena Allah. Ntar Allah memberikan kita apa terserah Allah. Nah itu yang harus kita lakukan ini. Kadang kita ndak ya. Lapa sampean? Saya biar dapat jodoh. Ini kok angel men kita tahun 2001 wingi wangel jodoh nih. Angel tahun 2002 ini umur saya sudah umur 27 mau 28 perempuan ini. Terus sampean ya apa? Saya mau istiqomah. Istiqomah apa? Katanya kalau ingin dapat jodoh harus istiqomah puasa putih. Puasa bed purnama nih loh, tanggal 13, 14, 15. Yo cok poso ngono yo cok krono see oleh jodoh ini gak teko-teko sing disalahno Allah. Gitu mboten? Ya Allah jenengan kan sampun janji ngono kan ngono kok akhirnya. Ya tetap niatnya kita adalah untuk lillahi ta'ala. Karena urusan Allah memberi kita rezeki atau apa ya itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita punya istiqomah itu. Jenengan punya istiqomah sedekah sebelum masuk masjid subuh. Nah, coba rasakan kalau sudah istiqomah kayak gitu ntar hidup jenengan nggak tahu ini. Ono ai. Ketika wae butuh ono ai ngono. Ono maksudnya apa? Ono duwike maksudnya ini. Bukan ono ai masalah ndak. Jadi kebutuhan kita itu dicukupi des. Kayaknya apa yang kita impikan itu terwujud semuanya ini. Jadi nikmat, gitu kan? Nah, hidup ini kayak kita ini mimpi kayak nyata. Karena apa? Nikmat. Anak-anak yo nurut, putu-putu yo nurut. Nikmat apa dan? Nikmat. Kita rumah yo dicukupi oleh Allah, kendaraan juga dikasih oleh Allah. Nikmat sekali itu. Jadi istiqomah ini memang berat. Kalau panjenengan ingin buktikan silakan. Istiqomah baca Quran.
misalnya jangan baca Quran surat tertentu misalnya, silakan, karena cinta surat ini. Wah, itu akan memberikan syafaat kepada kita. Jangan senang maca Yasin, wah bendino mesti maca Yasin, itu yang akan menyinari kita. Tapi ya jangan lupakan surat yang lain, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kan ngoten nggih. Sampai terakhir surat An-Nas ini sok diwaca khatam baleni maneh. Tapi ada surat yang jenengan suka sekali baca, silakan. Bendino maca Yasin. Itu fadilahnya luar biasa itu. Bendino jenengan maca Ar-Rahman, bendino maca Al-Waqiah. Setiap hari jenengan baca surat Al-Mulk. Setiap hari Jumat jenengan baca surat Al-Kahfi. Nikmat itu. Nah, kehidupan kita dicukupi oleh Allah ini. La asqainahum ma'an ghadaqa. Masa Allah akan ingkari janji kan? Enggak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya tinggal kita percaya atau tidak. Gini kan? Wis, itu yang kedua. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan? Ini kok wakai ki bahasan ini. Biar saya, monggo diminum piyen, biar sempat saya juga biar bisa minum ini. Gitu ya, istiqomah. Maka saya husnudon, saya yakin nih husnudonnya kategori kain. Setiap ustadz kiai mesti punya istiqomah. Istiqomah mesti punya istiqomah. Entah itu istiqomah sholat duha, entah itu sholat malam, entah itu istiqomah baca Quran, entah itu istiqomah jamaah, mesti punya. Kalau nggak punya istiqomah nggak awet itu. Kalau nggak punya istiqomah biasanya cepat kolaps. Jenengan yang sudah punya usaha, jenengan yang sudah menekuni profesi jenengan, jangan dibiarkan kosongan. Bungkus dengan istiqomah tertentu. Bungkus dengan istiqomah tertentu. Misalnya jenengan punya usaha, bungkus dengan misalnya jenengan setiap hari Jumat beri apa itu nasi berkah, istiqomah. Rasakan. Engkau lah usaha jenengan gak akan saya ngatakan insya Allah awet sukses gitu betul. Silakan buktikan. Jadi suatu amalan-amalan istiqomah yang sunnah-sunnah ya, yang wajib itu ya jelas ya wajib kita lakukan ya, enggak boleh kita tinggal. Yang sunnah-sunnah ini silakan kalau itu. Nah, kami ada istiqomah setiap turun dari masjid, salat subuh baca surat Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, kemudian baca Al-Quran. Ada istiqomah membaca Al-Fatihah, mendoakan saudara-saudaranya yang setelah meninggal. Ada istiqomah. Ada. Jadi seorang pengusaha itu istiqomahnya apa? Ya di samping sedekah, karena dia itu luar biasa nih. Jadi masjid itu nanggung, beliau yang nanggung semuanya. Jadi seperti dia bangun rumah gitu. Kemudian aktivitas di masjid itu yang membiayai beliau. Sampai hari ini usahanya nggak kolaps sama sekali. Ternyata di samping itu ada istiqomah apa? Yang bersangkutan itu habis subuh sama asar itu mesti diam. Habis sholat membaca Al-Fatihah, mendoakan teman-temannya, keluarga ya jelas ya, guru, kemudian keluarga, dan ini yang unik itu teman-teman yang dia kenal di Fatihai yang telah meninggal. Ini kan sedekah luar biasa ini. Mendoakan teman yang sudah meninggal dibacakan Al-Fatihah. Bisa tambah tanya? Silakan. Nah kalau sudah seperti itu, yang hidup aja dihormati, yang mati aja dihormati, apalagi yang hidup. Jadi jangan remehkan loh, mendoakan orang yang telah meninggal itu jangan remehkan. Allah akan membalas lebih banyak lagi. Karena itu apa? Sedekah itu. Sedekah itu yang paling ringan sebenarnya sedekah dengan doa. Tapi ya nggak sembarang orang bisa mendoakan orang lain, karena rata-rata mohon maaf, kita itu sifat kita SMS ini masuk, seneng melihat orang
susah melihat orang seneng, gak trimo nek koncone luwih sukses ketimbang awake gak trimo, mesti ngono. Gitu mboten? Nggih. Nah, coba jenengan luangkan waktu misalnya kanca-kanca jenengan. Apalagi yang punya masalah bacakan Fatihah, doakan. Mantap ngono niku. Iso-iso jongos bacaan sik kapok baba wis. Iku sainganku iku. Gitu mboten? Nggih. Tapi cobalah jenengan duduk gitu nggih. Kalau saya nggih ngapunten ya, setelah baca Al-Fatihah, kemudian Fatihah lagi kita doakan, setelah Rasulullah kita doakan. Para sahabat kita doakan, wali-wali itu kita doakan, kita sebut satu persatu. Guru-guru kita kan, kemudian guru-guru kita doakan, yang pernah mengajari kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita didoakan. Kemudian orang tua kita sebut, orang tua mertua kita doakan. Paman Pak D kita bacakan Fatihah. Yang telah meninggal loh ya. Kalau yang telah meninggal kita mintakan ampun kepada Allah. Yang masih hidup tetap kita fatihai. Kita mintakan biar mereka panjang umur, sehat, rizki berlimpah, halalan thayyibah, husnul khotimah. Kemudian putra putri kita, anak-anak kita doakan, sebut satu persatu, baca Fatihah sambil bayangkan, minta kepada Allah, ya Allah, sampai sebut yuk jenengan. Contohnya misalnya Ahmad Sauki Albar, ya Allah, jangan paringi panjang umur, sehat, istiqomah, ilmu manfaat, nasib ingkang sae ya Allah. Setelah itu sebut lagi Al-Fatihah kan, sebut lagi. Ya Allah, hamda hamida, jangan paringi dados putri ingkang soleha, panjang umur, sehat, walafiat, hafal Quran, nasib ingkang sae ya Allah. Sebut lagi anak yang ketiga. Ya Allah, mutawali sya'robi, panjang umur, sehat, walafiat, nasib ingkang sae, jauhkan dari penyakit ya Allah, dekatkan rezekinya. Al-Fatihah. Ya memang suwe. Kita belajarlah mendoakan orang lain itu. Jadi kita itu jangan monopoli doa, ya doa untuk diri neto ae. Wong liya ya didongakno. Rasakan nih. Laksanakan, rasakan seminggu. Nanti ada sesuatu, kemudian rasakan lagi 2 minggu, kok ono ae. Tapi ya gitu, itulah buah dari apa? Istiqomah. Yang ketiga, mudah-mudahan ini bersambung ini ya, banyak loh Mas Yan. Yang ketiga, beristighfar. Ini sudah saya sampaikan dulu tentang istighfar, fadilah istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu, maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhan, beristighfarlah. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Kalau kita sudah mau beristighfar, kalau kita sudah mau minta ampun kepada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ini maksudnya kalau hujan secara real, ya hujan itu kan ya nikmat, gitu betul? Yo tergantung Ustaz, nek hutan pandino, tawaras pandino ya bukan nikmat lagi, menjadi musibah Ustaz. Apa tadi banjir kile ngoten kan? Jadi ini secara tersirat itu, ya secara yang tersurat inilah hujan real ya, turun air dari langit. Ya kalau memang bumi tidak ada hujan, bumi tidak dituruni hujan, ya gimana mau tumbuh tumbuhan itu? Gimana kita akan mendapatkan air? Gitu betul. Kalau yang secara tersirat ini rezeki ini. Rezeki. Kalau seandainya kita beristiqomah, beristighfar, kita sering beristighfar, pokoknya kita itu istiqunlah, selalu beristighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Akhirnya apa? Allah akan menurunkan rizki. Allah akan menurunkan rizki.
kemarin itu kan ya. Maka kalau seandainya Ustaz kasih saya amalan, apa yang seharusnya saya baca? Ya tak mau sing akeh istighfar le. Mek istighfar tok. Nah, amene kepengin mantep maneh ya tambah selawat. Wis loro iku kecono. Nek gak selawat ya istighfar. Istighfar sing yo napa Ustaz? Yo akeh istighfar yo nek sing pendek yo astagfirullahaladzim. Gini mboten. Kalau jenengan panjangkan ya silakan macam-macam istighfar. Atau jenengan baca pongkolnya istighfar, ibu istighfar sing kita kenal dengan sayyidul istighfar. Baca itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Dalam hadis kalau kita baca di pagi hari sayyidul istighfar, seandainya kita meninggal antara pagi sampai sore, maka meninggalnya kita itu akan dibuku atau dikategorikan meninggal husnul khotimah. Kalau sayyidul istighfar itu kita baca ketika sore hari, seandainya kita sore sampai pagi, malam, kemudian kita diambil oleh Allah, maka meninggal kita itu akan dikategorikan meninggal husnul khotimah. Sayyidul istighfar. Silakan pilih. Ada yang istighfar pendek, ada yang dipanjangkan seperti habis sholat jenengan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, istighfar. Atau jenengan perpanjang lagi Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi huqi wajibati aliyya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Diperpendek atau diperpanjang atau dengan lagu, silakan dengan lagu ya silakan. Astaghfirullahaladzim 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 innallaha ghafurur rahim. Silakan. Atau dengan lagu seperti kita mau mulai ngaji tadi. Ya napa, Bang? Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Silakan. Ciri saya kalau ngaji biasanya mesti tak awali istighfar, kemudian doa thalabul ilmi. Ya napa Ustaz doa thalabul ilmi? Ya itu tadi. Rabbi zidani nafi'a wa wafiqani amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Sampai lihat YouTube saya, setiap rutinan yang saya lakukan itu mesti awalannya gitu. Tujuannya apa? Kita minta pada Allah. Biar apa? Ilmu yang kita pelajari ini adalah dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat. Dan lesan ini yang ucap, lesan ini kalau sudah minta pada Allah petunjuk, jadi yang keluar itu bukan mau kita. Kadang itu yang ngalir gitu. Kadang ngono ana jamaah sing aduh ini aku ya sing kesindir. Gak nyindir. Gak ada niatan nyindir itu gak ada. Wis metu-metu dhewe ngono iku. Berarti jenengan diilingno Gusti Allah melalui ustadz itu. Nah, penting banget. Kenapa? Karena yang memberi ilmu itu adalah Allah. Kita itu nggak bisa apa-apa kalau kita nggak dikasih apa-apa oleh Allah. Kita nggak mampu kalau kita nggak diberikan kemampuan oleh Allah. Itu pentingnya kita berdoa itu di situ.
Lesan ini kan kotor, maka kita minta bersihkan dengan istighfar, bersihkan dengan doa, bersihkan dengan ta'awud ini. Biar apa? Jalannya ngaji kita itu benar-benar dibimbing atas bimbingan, atas petunjuk dari Allah. Nah itu loh, itu istiqomah. Bahkan kita istiqomah baca Al-Fatihah. Ngapain nanti Fatihah Ustaz? Loh, yang kita doakan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para wali, kemudian orang tua kita, guru-guru kita bacakan Fatihah. Kenapa? Kita bisa seperti ini kan mereka yang ngajarin. Gitu Mas. Gitu. Karena kan berkat jasa-jasa mereka. Apalagi kalau kita ngaji kitab, mesti saya bacakan Al-Fatihah siapa? Pengarang kitab itu. Tujuannya apa? Ya itu tadi, ben manfaat. Bukan hanya manfaat, ben plus manfaat plus barokah. Itu penting sekali itu. Nah, kita kan murid, santri. Ketika seorang santri itu adalah doakan gurunya. Kira-kira jenengan nanti ndongakno kula. Jadi gitu kan. Jadi istighfar ini luar biasa. Jenengan silakan milih. Istighfar pendek, istighfar agak panjang, istighfar panjang, atau sayyidul istighfar. Silakan milih. Kalau itu jenengan istiqomahkan baca, sering baca itu, Allah akan yumditkum. Yang pertama Pak, yursilis sama alaikum midroro wa yumditkum bi amwalin. Allah akan membanyakkan harta kita. Allah akan memberikan harta kita banyak. Dan apa? Wabanin. Makanya orang yang belum punya keturunan itu perbanyak istighfar lah. Perbanyak istighfar. Tapi yo ojo istighfar tok gak usaha, yo ngono iku yo dilakoni ngono iku. Nggih mboten. Nggih donga yo ikhtiar yo ngono. Oh, njaluk anak tapi gak tau kumpul karo bojo ya tekon ndi anake. Nggih mboten. Nggih yo kumpul yo donga yo berobat yo minum nutrisi, minum vitamin sesuai dengan petunjuk tim medis yo. Insya Allah Gusti Allah yang ngijabah itu doa. Nek wis keling ngono dadi. Ojo iri karo lha Ustaz gak tau donga nyoba-nyobake dadi ae. Ya ojo diri ngono iku. Biasa sing dicoba-coba malah dadi, sing gak nyoba iki. Sing napa niku sing kepengin gak dadi-dadi. Ojo nyalano Gusti Allah ngono iku ngono. Makane kula ngandani arek-arek ojo nyoba-nyoba sing siji iki. Kon dadi kok dadi perkara. Ya nek lanang gak ketenger, nek wedok lho ketenger langsung. Gitu Madan? Yang dirugikan itu kan perempuan. Banyak kasus-kasus kayak gitu tuh. Naudzubillah. Mudah-mudahan anak turun kita dilindungi dari perbuatan zina. Amin. Dijauhkan dari perbuatan zina. Amin. Amin Allahumma amin. Dah. Ini sudah 5:30. Kayaknya ada makan sarapan ini, ada sarapannya. Nggih, monggo. Silakan. Monggo, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Allah sebelum manusia dilahirkan. Betul. Apakah dengan hal-hal yang sudah diberikan tadi, tak apakah orang akan berubah itu yang kita mau atau bagaimana? Nggih. Gini, ada qadha, ada takdir. Qadha ini sesuatu yang belum terjadi. Takdir yus tadi. Ngoten nggih. Nggih. Dadi la taruddul qadha ila doa. Tidak ada yang bisa ngerubah qadha, sesuatu yang belum terjadi kejaba doa. Itu janjinya Allah dalam hadis. Satu sisi, ud'uni astajib lakum. Jaluk onang aku tak kabulno. Ini kan kayaknya benturan gitu ya apa ini. Akhirnya apa yang terjadi? Itu tadi. Satu, memberikan ketetapan itu adalah hak prerogatif Allah. Sementara istijabatu doa itu adalah janjinya Gusti Allah. Akhirnya muncul hadis itu, la tarudul qadha ila doa. Kita tetap harus berdoa walaupun di sini sudah ada catatannya. Sopo ngerti
seandainya kita ditakdirkan jelek, dikodok atau diketetapkan jelek, maka kita dirubah menjadi baik. Sopo ngerti nek umure awak dhewe ku indek, setelah kita minta kepada Allah terus, kemudian Allah ngijabahi, akhirnya jadi panjang. Makanya fungsinya kunut itu di situ. Yang kelima itu. Yang kelima itu apa? Kelima itu. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait. Yang kelima, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Jagalah kami ya Allah dengan rahmatmu dari apa? Qadamu yang jelek. Maksudnya ya mungkin bagi kita itu jelek. Kita dapat celaka, kita dapat rizki seret, itu kan bagi kita kan qada yang jelek. Maka kita tolak dengan doa ben subuh kita ngangkat tangan, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, kita proposal, wong donga itu kan ya proposal kan nggih. Makanya proposal ini harus sesuai dengan aturan. Jangan kalau lihat proposal masuk ujuk-ujuk langsung jaluk, aku jaluk ngene kan enggak. Ada mukadimahnya, gitu kan? Mukadimah. Nah, kemudian ada penutupnya. Maka proposal kita biar tembus, ojo lali etikanya, baca sholawat. Itu kan proposal kita. Karena janjinya Allah dalam hadisnya Rasulullah kan, kullu du'ain mahjubun hatta yusolli ala Nabi. Setiap doa itu akan terhijab kalau seandainya kita tidak mau baca sholawat. Kemudian apalagi biar kita itu proposal kita diterima, yang kita makan, yang kita pakai jangan bercampur dengan harta haram, itu penting. Karena ada kisah dalam hadis panjang itu, seorang musafir minta kepada Allah khusyuk sekali. Musafir itu lak dungane mandi ya. Minta khusyuk itu kan dia mandi dungane. Tapi kenapa? Fa anna yustajabu. Maka kenapa kok ditolak doain? Alasannya sederhana. Mat'amuhu haram, masrobu haram. Jadi makanannya dia makan itu haram, minumannya dia minum haram, entah itu zatnya, entah itu caranya gitu. Ternyata harta haram itu bisa membentengi, menolak atau membuat hijab doa kita menjadi mustajabah. Dua ini. Kita sudah membaca sholawat, kita sudah membaca asmaul husna, tapi makanan kita makan ini gak jelas. Makanan kita makan ini subhat, makanan kita makan itu haram. Ya dungo kita yuk liwat gitu aja udah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susana bana umatina jaddatina ustadina wa masyayikhina. Al-Fatihah.